Salam Alaihem. Alaihem Salam. Masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online kita. Saudara dan kami adalah orang-orang yang sudah merdeka karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, isilah dan pertahankan kemerdekaan dengan hidup dalam kebenaran. Selamat pagi saya ucapkan kepada setiap kita, Shalom Alaihem. Saya percaya kita semua di sini merasakan kasih setia Tuhan dan tidak berkesudahan. Mari siapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik di hadapannya. Dia disenangkan pagi hari ini lewat setiap ibadah kita. Saya percaya setiap kita mengalami lawatan Allah. Haleluya Yesus. Terima pujian penyembahan kami di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah penulis hidupku, membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, menyaksikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Oh Yesus Tuhan, Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa
Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu saat ini ya Tuhan, untuk segala kebaikan penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Biarlah tangan Tuhan yang mengurapi, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun ada, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, Tuhan yang menjamah memberkati. Dan kami percaya penggenapan mujizat penyembuhan terjadi bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara masih berada. Saya percaya pemulihan melipat ganda akan terjadi buat setiap kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Yes. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, berlipat ganda akan ku alami. Ku memuji Engkau dengan senang hati, tak pernah ku ragu, tak pernah bimbang. Ku percaya lakukan firman. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Pemulihan melipat gandaan menjadi bagian saudara dan saya. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, berlipat ganda aku alami. Ku memuji Engkau dengan senang hati, tak pernah bimbang. Tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua di sini suka memuji Tuhan. Mari Aletheia, angkat suaramu, suka memuji Tuhan. Aletheia suka memuji Tuhan. Hey Aletheia suka memuji Tuhan. Aletheia, Aletheia suka memuji Tuhan. Aletheia, Aletheia suka memuji Tuhan. Ku menyanyi silaco, ipa ipa so, haleluya, amin. Puji
duduk, beri tos kanan kiri, katakan kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita. Kami naikkan syukur kami kembali kepada Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam ladang pekerjaan Tuhan di gereja ini, Bapa. Biarlah setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan-Mu, Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kami siap memberikan korban syukur kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Akan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kasih-Mu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Engkau dah siap, Yesus. Haleluya. Engkau dah siap, Engkau dah siap, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Akan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Hanyalah kekasih, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Akan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasih-Ku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Boleh lambaikan tangan yang mau semakin diberkati Tuhan. Yes. Katakan Yesus Raja dalam hidupku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk dengarkan firman Tuhan, menjadi tanah yang subur, yang dibajak dan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Menjadi Kristen yang sungguh-sungguh berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Haleluya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi yang kita percaya, tangan Tuhan tetap memegang tangan. Katakan dalam hatimu, katakan dengan imanmu, tangan Tuhan tetap pegang aku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang tegak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Dahsyat. Kita bersyukur hari ini karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, penjagaan pelindungan Tuhan, kita boleh kembali ada dan kita mau mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini ibadah kita adalah ibadah terakhir di bulan Agustus tahun 2020. Artinya kita sudah tidak ada lagi di bulan kemerdekaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita, orang yang sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Atau apa yang kita lakukan, sikap-sikap apa yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti dan peduli kepada kami. Allah yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan.
Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Jamah mereka supaya mereka mengerti dan mereka boleh melakukan firman-Mu. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami patahkan tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mudah kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman hingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan Alkitab Saudara. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pembahasan kita terambil dari ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi. Ayat 16 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah hari ini masih bicara tentang kemerdekaan. Saya beri judul sikap sebagai orang yang merdeka. Sekali lagi judulnya adalah sikap sebagai orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu yang di minggu pertama, kedua, ketiga, dan minggu-minggu di bulan Agustus belum mendengarkan khotbah, saya ulang kembali tentang kemerdekaan. Kalau bicara kemerdekaan, berarti bicara merdeka. Di dalam bahasa Inggris, merdeka itu free. Kemerdekaan, freedom. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah sebuah kebebasan. Bebas, tidak terikat, lepas.
Tidak ada cengkeraman. Tidak ada keterlibatan dari orang lain. Dan kita bisa melakukan dengan bebas. Sebagai hak kita, sebagai orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah merdeka karena kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Kematian di atas kayu salib membuat saudara dan saya memiliki kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu sejati. Tetapi saya mengajak kita semua melihat kembali siapa kita sebelumnya. Kita menengok ke belakang. Siapa kita dahulu sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang terikat. Orang-orang yang dijajah. Oleh apa? Dosa. Kita terikat. Kita terjerat oleh dosa. Dan upah dosa dikatakan dalam Alkitab adalah maut atau kematian. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan keselamatan. Dibebaskan dari dosa, dari hukum dosa. Sehingga boleh merdeka secara rohani. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang harus kita pertanyakan dalam hidup. Apa yang sudah kita lakukan sebagai orang yang sudah merdeka. Atau sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Atau pertanyaan sikap-sikap apa yang kita miliki dan harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka. Sekali lagi di dalam ayat 16 saya baca dan saya akan ulas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ulang sekali lagi di ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dari ayat 1 sampai 17 atau dari 11 sampai 17 kita mempelajari sikap-sikap apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Ini penting. Sebelum kita bicara sikap-sikap yang lain, saya mengajak kita semua kembali melihat sikap terhadap diri sendiri. Ini penting. Karena kita sudah merdeka. Lalu sikap apa? Nah, sikap yang kita harus pelajari adalah sikap terhadap diri sendiri. Dari ayat 11 kita sama-sama lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sikap terhadap diri sendiri, yaitu menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging. Kita adalah manusia roh, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus melepaskan semua yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu yang tercantum atau yang tercakup dalam keinginan-keinginan daging? Kita buka Alkitab kita. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab Saudara. Dari Galatia. Galatia pasal yang kelima, saya akan membacakan tentang keinginan-keinginan daging atau perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak saudaraku. Ini perbuatan daging, keinginan daging. Ini harus kita jauhi, kita hindari. Supaya orang sudah merdeka, sikap kita adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5. Sudah jelas kita baca. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Mari saya mengajak kita introspeksi diri. Sudahkah kita sebagai orang merdeka menjauhkan diri dari perbuatan daging? Dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hawa nafsu. Perbuatan yang nyata. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan daging yang harus kita hindari. Supaya orang sudah diselamatkan, sudah menerima kemerdekaan, jangan lagi hidup dalam perbuatan daging. Percabulan. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam daging. Bahkan di dalam gereja. Bahkan dalam sebuah pelayanan. Itu sebabnya saudaraku, supaya orang sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Sikap yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yang kita harus perhatikan adalah sikap terhadap diri sendiri. Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau keinginan daging. Ini yang pertama. Jangan lagi kita dibelenggu, kita sudah merdeka. Jangan lagi kita masuk dan terjerat, terseret. Dan kita kembali dijajah oleh dosa. Tetap pertahankan kemerdekaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap apa? Sikap bagaimana? Saya mengajak kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua, sikap terhadap orang lain. Sikap diri sendiri yang pertama. Yang kedua, sikap terhadap orang lain. Atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik. Dan selalu menjadi orang baik dan melakukan perbuatan baik. Supaya perbuatan kita dilihat mereka. Sehingga tidak ada celah. Perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ambil satu contoh dalam Alkitab. Cerita tentang Daniel. Saudara tahu siapa Daniel? Daniel itu adalah orang baik. Maka dia dipercaya raja. Menjadi salah satu orang. Kepercayaan. Bahkan kepandaian Daniel itu melebihi orang-orang yang lain. Dikatakan 10 kali lipat. Membawai 120 wakil-wakil raja. Membuat orang sekitarnya menjadi iri, menjadi cemburu, dengki. Dan berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Orang baik itu saudaraku banyak yang tidak suka. Banyak yang iri dan ingin menjatuhkan. Daniel dicari kesalahannya. Karena beberapa orang yang diangkat raja menjadi kepercayaan. Merasa kalah dengan Daniel. Tetapi saudaraku tidak didapati kesalahan Daniel dalam hal apapun. Semakin diselidiki, semakin dicari kesalahan. Baru Daniel 6. Di sana dikatakan. 1.
Daniel bisa masuk. Dan kita akan persalahkan Daniel hanya dalam hal ibadah. Dalam semua aspek hidupnya, Daniel tidak didapati kesalahan. Tapi dalam ibadahnya. Kemudian semua orang yang tidak suka menghadap kepada raja. Dan meminta supaya raja membuat satu titah. Bahwa semua orang tidak terkecuali. Tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah Allah lain. Kecuali patung atau kepada perintah atau titah yang sudah dibuat oleh raja. Singkat cerita saudaraku, Daniel dipanggil, diadili, kemudian dijebloskan dalam penjara. Kenapa? Karena Daniel tidak mau menyembah patung yang dibuat itu. Daniel dilemparkan ke gua singa. Daniel orang baik, difitnah, kemudian dilemparkan ke gua singa. Saudara, sama-sama kita tahu kalau singa itu ada daging atau makanan atau kita sebagai manusia jatuh ke dalam satu tempat di mana singa-singa itu ada, pasti kita akan diterkam dan dimakan. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada Daniel. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya kepada Daniel. Tetapi Allah menyertai Daniel. Tetapi Allah membuat Daniel diselamatkan. Singa-singanya, mulutnya tutup atau terkatup sehingga tidak memakan Daniel. Saudara tahu, Daniel direncanakan untuk dibunuh. Kebaikan kita terkadang membuat orang iri dan kita dibuat jatuh. Tetapi orang baik dan melakukan perbuatan baik itu disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Daniel disertai Tuhan. Akhirnya raja memerintahkan kepada rakyatnya. Supaya semuanya menyembah Allahnya Daniel. Luar biasa bukan? Sikap terhadap orang lain yang tidak percaya. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh dengan perbuatan baik. Alkitab mencatat, selama hari masih siang, mari kita tidak cemu-cemu berbuat baik. Menjadi orang baik gampang. Cukup senyum, menyapa, predikat muncul. Bahwa kita menjadi orang baik. Tetapi berbuat baik itu tidak gampang. Kita butuh perjuangan. Sikap kita orang lain harus berbuat baik. Ini supaya orang merdeka. Yang ketiga, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca lagi dari 1 Petrus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kasihlah. Yang ketiga saudaraku, sikap terhadap orang seiman. Mengasihi, menunjukkan kasih, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ini yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman. Kita harus saling menopang sebagai saudara seiman. Kita harus saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, saling menasihati, saling menegur dengan kasih. Sehingga betul-betul sikap kita terhadap orang seiman ini membuat mereka melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kita bagikan kasih itu dan mereka merasakannya. Kasih kita harus kelihatan. Kemajuan iman kita harus kelihatan. Itu sebabnya sikap kita kepada saudara seiman harus menunjukkan kasih dengan berbuat kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kasih Allah tinggal dalam kita,
maka sudah layak sepantasnya kita berikan kasih kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ini penting. Sesama saudara seiman jangan saling menjatuhkan. Sesama pelayan Tuhan jangan saling menjatuhkan. Sesama hamba Tuhan tidak boleh saling menjatuhkan. Sesama gembala tidak boleh saling menjatuhkan. Tapi saling menopang, saling mendukung, saling menolong, paling tidak saling mendoakan. Kenapa? Kita satu tubuh. Dan kita harus menuntaskan amanat agung itu. Kita dipanggil dan diperintahkan pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Tugas kita sebagai orang percaya. Saudara seiman, kita bersama-sama. Tugas kita belum selesai. Sikap kita sebagai orang percaya harus kita buktikan. Yang ketiga adalah sikap kita terhadap saudara seiman. Kita bukan cuma sekedar punya simpati, saudaraku. Tapi lebih daripada simpati, kita harus punya empati. Kita bisa merasakan kesusahan orang, kesedihan orang. Kenapa? Kita merasakan itu. Kalau itu sudah sampai, kalau sudah sampai batas kita bisa berempati, maka kasih Tuhan bisa kita nyatakan. Kalau kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Kalau kita sedang berjuang naik turun, kita bisa menguatkan orang lain untuk boleh berkata sabar dan percayalah bahwa Allah pasti menolong. Ini tugas kita kepada saudara-saudara seiman. Yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman. Yang keempat, nah hari ini 4 bonus ya, karena penutupan merdeka bonus. Yang keempat, sikap terhadap pemerintah. Ini harus saya sampaikan. Sebagai orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sikap kita yang keempat adalah yang harus kita tunjukkan, sikap kepada pemerintah. Kita baca dulu ayatnya. 1 Petrus pasal 2. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sikap kita kepada pemerintah harus tunduk dan taat kepada peraturan yang ada. Sebagai orang yang tinggal dalam sebuah negara, sebagai warga negara yang sudah merdeka, dimerdekakan, kita wajib menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan NKRI. NKRI harga mati. Kira-kira begitu. Kita taat sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak pribadi, badan. Kita taat. Sikap kita kepada pemerintah sebagai orang yang percaya, yang sudah merdeka, yang punya kasih dari Tuhan, menunjukkan itu kepada pemerintah. Menghargai keputusan pemerintah, pimpinan tertinggi, kita mendoakan presiden, wakilnya, staf presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, ketiga angkatan Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai RW, RT, semua kita doakan supaya roh takut Tuhan mereka miliki. Mereka bekerja sama. Bukan untuk pribadi, golongan atau partai, tapi buat bangsa Indonesia. Tugas saudara saya, sikap kita pemerintah tidak boleh masa bodoh. Tidak usah protes, tidak usah demo, tidak bikin aksi, tetapi berdoa buat bangsa. Supaya bangsa kita dipulihkan. Supaya bangsa kita keluar dari masalah-masalah yang ada. Semua bekerja sama. Sehingga ketahanan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, perbankan semua boleh baik. Dan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat. Dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Tugas saudara dan saya sebagai orang percaya membuktikan itu. Pernah saudara dengar bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai
para pahlawannya. Saudara saya diajak menghargai para pejuang-pejuang kemerdekaan sudah mati dan gugur mendahului saudara saya. Dengan sikap-sikap yang baik, melakukan kebenaran demi kebenaran. Kepada setiap anak-anak Tuhan, saya memberikan dan menitipkan pesan ini. Kepada siapapun yang mendengarkan khotbah ini, yang dipercayakan dalam negara itu ambil bagian dalam pemerintahan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparat kepolisian, tentara, baik udara, darat, laut, dan lembaga-lembaga yang penting, legislatif, yudikatif, eksekutif, saya menitipkan pesan ini. Jadilah terang dan garam dimanapun engkau ada. Ingat, engkau sudah dimerdekakan. Engkau sudah ditebus. Jangan lagi serupa dengan dunia. Tunjukkan keteladanan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen ada di tempat yang benar dengan cara yang benar. Dan tugas kami, hamba-hamba Tuhan, berdoa buat semua orang yang ada dalam pemerintahan, terutama buat orang yang percaya kepada Tuhan, supaya tetap takut Tuhan dan menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita memang minoritas, tetapi minoritas yang punya kualitas. Pesan saya, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau engkau ada dalam pemerintahan, dalam lembaga, eksekutif, yudikatif, legislatif, dimanapun engkau saat ini ada. Pergunakan dengan baik masa baktimu untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dengan sikap-sikap yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang keempat. Saya mengajak kepada kita semua orang percaya kepada Tuhan, sikap kita pemerintah hari-hari ini bukan lagi mengkritik, bukan menyalahkan. Sekalipun kita tidak menyetujui setiap peraturan undang-undang yang dibuat, kalau itu memang buat kebaikan bangsa negara, buat kemajuan, kita dukung dengan doa. Kita lakukan bagian kita. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak datang dari Allah. Kita ada dalam pemerintahan. Dan kita warga kerajaan surga. Kita juga menjadi ahli waris. Kita ini pendatang dikatakan. Menjadi pendatang orang asing. Warga negara kita adalah surga. Tapi selama kita di bumi ini, kita harus menjadi teladan. Dan saya mau kasih ini. Saya perhatikan orang yang percaya kepada Tuhan. Baik pelayan Tuhan, aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan gembala. Terkadang kita lupa, saya mau perhatikan. Allah di dalam Yesus hanya bertanggung jawab kepada warganya. Dan warganya adalah orang-orang setia melakukan kebenaran. Warga kerajaan adalah orang-orang hidup di dalam kerajaan. Dan Allah dalam Yesus tidak bertanggung jawab kepada siapapun termasuk orang percaya. Kalau dia tidak benar dalam kehidupannya. Sekali lagi. Allah dalam Yesus hanya bertanggung jawab atas hidup orang yang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang setia dan taat melakukan kebenaran. Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Tapi sekalipun kau percaya, engkau mengenal Tuhan, engkau masuk dalam pelayanan, engkau hamba Tuhan, kalau engkau tidak benar di hadapan Tuhan, engkau masih melakukan kejahatan demi kejahatan, hidup dalam kedagingan. Maka saya mau beritahu, Allah tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Saya serius. Oleh sebab itu mari, jadilah orang percaya kepada Tuhan yang sudah dimerdekakan ini. Menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, 4 hal ini yang saya sampaikan dan bagikan. Sikap kita sebagai orang yang merdeka. Yang pertama, sikap kepada diri sendiri. Jauhkan perbuatan daging. Sikap terhadap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berbuat baik. Yang ketiga, sikap kepada orang seiman. Tunjukkan kasih. Saling menolong, membantu. Sikap kepada pemerintah. Hormat, tunduk, taat kepada peraturan.
bangsa kita, negara kita menjadi tanggung jawab kita. Saya sangat-sangat menghargai dan terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan khotbah ini. Baik yang di rumah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara sebagai orang yang merdeka, yang sudah bebas. Kenakanlah kasih kuasa berkat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya, tetaplah menjadi orang yang merdeka, yang punya sikap yang benar dan tindakan yang benar. Saya berdoa buat saudara. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara dalam kebenaran firman-Mu. Tapi hamba berdoa saat ini Tuhan supaya Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Supaya mereka mendapatkan pencerahan. Sebagai orang yang sudah merdeka, yang sudah Engkau merdekakan dari dosa. Supaya sikap mereka benar. Mereka menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Menunjukkan sikap yang benar untuk diri sendiri. Untuk orang lain, untuk seiman, bahkan untuk bangsa negara Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka tidak terikat lagi. Mereka bebas dan merdeka. Karena kebenaran yang sudah memerdekakan mereka Tuhan. Dan Engkau lah yang memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, seluruh jemaat-Mu. Seluruh aspek kehidupan jemaat-Mu. Anak-anak muda diberkati, yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati, yang bekerja, yang usaha, semua diberkati. Apa saja yang diperbuat berhasil bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bangsa negara ini Tuhan supaya kasih kuasa-Mu terjadi. Pemulihan lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Dan bangsa kami dipulihkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu dimanapun berada, diberkati Tuhan. Alami kemerdekaan sejati dan punyalah sikap yang benar untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, diberkati Tuhan. Sampai pada khotbah berikutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan sekaligus pengurapan. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh datang introspeksi diri. Tanpa kita sadari mungkin ada kesalahan-kesalahan kita, ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sehingga mendukakan hati Tuhan dan menyakiti sesama kita. Kita datang dengan pengampunan kepada Tuhan, kita mohon supaya Tuhan membersihkan setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita boleh layak masuk dalam perjamuan dan pengurapan. Oleh sebab itu, mari persiapkan Bapak Ibu sekalian dengan doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Urapi kami, supaya kami Tuhan boleh benar-benar layak dan berkenan ambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Ampuni kami, ampuni pikiran perkataan kami ya Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa diberkati lewat perjamuan ini. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan ini kami lakukan sebagai satu tanda peringatan akan Engkau. Kami mengingat kasih-Mu yang besar, mengingat penderitaan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh belajar setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dan kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan. Amin. Kita naikkan pujian, mempersiapkan perjamuan kita. Bagi
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti tangan kita di atas kepala. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Dan kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai memberkati perjamuan kudus yang kami lakukan. Sebentar Tuhan kami akan melakukan pengurapan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang minyak ini Tuhan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kali mengoleskan minyak ini kepada seluruh anggota keluarga, ya, setiap orang yang mengikuti ibadah, mereka diberkati Tuhan, mereka mendapat lawatan Tuhan, mereka disertai Tuhan, dan berkat mujizat terjadi Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami melangkah dalam kepastian, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan siap melakukan pengurapan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, kepala keluarga dan imam yang sedang beribadah bersama dengan keluarga dimanapun berada, mari silakan mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kembali kita akan diberkati Tuhan lewat korban syukur kita yang kita akan tabur di gereja ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan, dan kita juga sudah semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus, mengalami pengurapan oleh para mentor kepala keluarga. Tiba saatnya kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik.
tiada berkesudahan kasih dan setiamu atas hidup kami. Tiba saatnya kami akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan di gereja ini, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah setiap rupiah yang terkumpul menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Sambil memberi, ada pujian zaman dahulu, tetapi kita percaya kita pasti berkati lewat pujian ini. Ayo kita angkat pujian ini. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Oh, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Dosamu, relakan hatimu, yes, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapus. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami Haleluya. Nostalgia kembali ke zaman dahulu, tetapi saya percaya pujian ini boleh memberkati kita. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Silakan saksikan. Ku pasti. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya, ku pasti. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, berlipat ganda ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan menutup dengan doa syafaat. Haleluya. Yes. Hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup memulihkanku. Tuhan pengharapanku, serahkan padamu, hanya Ku dapat
Haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami juga sudah menerima perjamuan dan pengurapan Tuhan. Kiranya pengurapan dan perjamuan dan firman yang kami dengar boleh menjamah hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami merasakan kehadirat-Mu Yesus. Sehingga kami yang sakit di Engkau sembuhkan Tuhan, kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, kami yang terikat Engkau berikan pelepasan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati apa yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buatkan berhasil. Engkau berkati keluarganya Bapa, istri dan anak-anaknya. Engkau berkati segala usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati pelayanan mereka Tuhan. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan hamba-Mu. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memelihara Tuhan. Sehingga siapapun yang melihatnya Tuhan pasti terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok sana Tuhan. Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memelihara mereka Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi setiap hati pikiran kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang selalu rindu untuk mencari akan kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki hati yang selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kami masih punya keegoisan, kesombongan, kekerasan hati Tuhan, Engkaulah yang menghancurkan, Engkaulah yang membuang jauh-jauh di dalam hati pikiran kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, hati yang merendahkan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga iman kami semakin besar, semakin dewasa kepada-Mu Tuhan, sehingga kami taat dan tekun, sehingga kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi Tuhan, supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantai dan sudutnya. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan, sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih-lebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan tidak bisa menempel, tidak bisa masuk di dalamnya, karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika nanti tiba saatnya kami membuka pintu gereja kami, ada gerakan rohani, ada gerakan roh Allah yang menyala-nyala di gereja kami, sehingga siapapun yang melihat, siapapun yang mendengarkan gereja kami dibuka, mereka pasti rindu untuk masuk di dalamnya, untuk memuji nama-Mu di sorga Tuhan Yesus. Kami percaya penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami, penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami, penuaian berkat yang berkelimpahan terjadi atas gereja kami, penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami, sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja kami ada di dalam genggamannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, lingkungan kami yang ada, dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan.
Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi setiap hati pikiran mereka Tuhan. Ketika mereka melihat ada gereja di gereja ini Tuhan, di tempat kami, ketika mereka mendengarkan, ketika mereka melihat Tuhan, mereka pasti rindu untuk masuk di dalamnya. Sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kerinduan kami selama ini. Kami merindukan gereja yang permanen besar, supaya kami tidak ngontrak dan tidak sewa lagi, serta mobil jemputan buat jemaat Tuhan, dan surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami percaya dan kami sangat yakin ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Kami percaya mukjizat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami, pasti mengalir atas kami Tuhan. Di tahun ini kami pasti memilikinya, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan, pembebasan seutuhnya. Sehingga segala virus, bakteri, segala penyakit yang sudah tersebar kemana-mana Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus pasti mengadakan mukjizat yang sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan segala kuman-kuman yang sudah ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.